Belajar dari Arab Saudi dan Australia bahwa mengganti pelatih bukanlah sebuah solusi. Kedua tim tersebut mengganti pelatih saat mereka mendapatkan hasil yang kurang memuaskan saat sama-sama melawan timnas Indonesia. Graham Arnold mundur dari kursi kepelatihan Australia setelah ditahan imbang Indonesia. Sedangkan Mancini dipecat karena belum meraih hasil maksimal dan salah satunya ditahan imbang Indonesia di kandang mereka sendiri. Namun baik Arab Saudi dan Australia setelah mengganti pelatih mereka belum juga mendapatkan kemenangan. Dua laga Australia harus berakhir imbang, sedangkan dua laga Arab Saudi lebih parah lagi, imbang saat lawan Australia dan tumbang saat lawan Indonesia. Ini menunjukkan ganti pelatih bukanlah sebuah solusi, apalagi kompetisi sedang berjalan. Dukung terus Sintayong saat kalah ataupun menang. Tahukah kalian, Calvin Verdong langsung menghapus email bisnis di akun IG-nya setelah ia menerima dan membintangi salah satu iklan kemarin. Nampaknya Verdong hanya ingin benar-benar fokus menjadi pemain sepak bola. Jika Jepang sudah meraih tiket Piala Dunia 2026, Cina khawatir pasukan Hajime Moriyasu akan mengurangi kekuatannya saat melawan timnas Indonesia di match terakhir ronde ketiga. Mereka menganggap jika Jepang memakai pemain lapis kedua membuat keuntungan bagi timnas Indonesia. Apalagi jika Indonesia mampu mengalahkan timnas Jepang, kemungkinan besar Indonesia akan finish di runner-up grup C. Namun kekhawatiran Cina itu tidak masuk akal, karena Hajime Moriyasu pastinya tidak ingin kalah di kandang sendiri. Gimana sob menurut kalian? Jika Jepang benar-benar akan mengurangi kekuatannya, apakah menjadi keuntungan timnas Indonesia? Belanda tunggu timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Mereka menanti pertemuan pemain satu rumpun itu di pesta terbesar sepak bola, di mana pemain timnas Indonesia banyak didominasi pemain keturunan asal Belanda. Terbaru ada Kevin Dix dan akan menyusul oleh Romeni yang siap membela tanah leluhurnya. Kita nantikan saja, dengan kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Belanda menyesal membiarkan Calvin Verdong dinaturalisasi oleh PSSI. Ya, pernyataan itu datang dari salah satu petinggi sepak bola Belanda bahwa mereka menyesal membiarkan Indonesia menaturalisasi seorang Calvin Verdong. Penyesalan itu datang ketika melihat performa Sang Lupi bermain apik bersama timnas Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri, Indonesia beruntung bisa mendapatkan pemain seperti Calvin Verdong. Sejak membela timnas Indonesia, Verdong selalu menjadi pilihan utama Sintayong. Media Vietnam menantang timnas Indonesia agar memainkan pemain lokal dan tidak menggunakan jasa para pemain naturalisasi saat di ajang Piala AFF 2024. Mereka menganggap jika Indonesia tanpa pemain naturalisasi tidak akan bisa berbicara banyak dalam ajang bergengsi ASEAN tersebut. Ada kemungkinan tantangan itu dilayangkan karena Vietnam ketakutan jika Indonesia memanggil para pemain naturalisasi. Gimana sob menurut kalian? Inilah alasan pelatih Oxford United tak kunjung memainkan Marcelino Ferdinand. Ya, meski bermain apik dan membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi serta memborong 2 gol tersebut, pelatih Oxford United masih enggan memainkan Marcelino di tim utama senior. Pelatih Oxford United membeberkan bahwa Marceng masih butuh waktu dan harus bekerja keras lagi untuk menembus tim utama, karena Liga Inggris itu mengerikan, ucap Des Buckingham. Salah satu media asal Vietnam, The Tau 247, menilai timnas Indonesia menjadi kandidat kuat untuk meraih juara ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia harus berjuang di grup B pada kesempatan ini. Tim asuhan Sintayong nantinya bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Di grup ini, Indonesia menjadi lawan teratas tim Vietnam, dan mereka juga menjadi kandidat paling cemerlang untuk menjadi juara, tulis di Tau 247. Bagaimana pendapat kalian sob? Mungkinkah timnas Indonesia bakalan menjuarai Piala AFF tahun ini?